Gantian yang ngomongnya ya, gantian ya. Oke, silakan. Yang kedua, ini aku ajak kau untuk aku berupaya diskusi kali ini lebih edukasi ya, lebih edukasi ya, semoga menghadirkan manfaat buat kita dan juga yang mendengar. Yang kedua, coba kita jangan berupaya memprovokasi, jangan memframing, bahkan ngerosting gitu loh. Ya, kita berbicara sesuai data saja. Jangan merosting satu sosok atau ajaran kita satu sama lainnya. Karena apa? Yang kujaga bukan apa, Ki. Ketika kau nanti memulai, takutnya mental kau yang nggak kuat nanti ketika aku membalas. Yang jadi pertanyaanku, kau sepakat nggak dengan aturan yang kusampaikan tadi? Gitu loh. Ya, aku akan gini ya. Diskusi itu memang yang menarik itu ketika kita edukasi bersumber berdata, kurangin kata-kata framingan itu. Gitu. Nah, ketika diskusi saya dengan Abang Daini dengan Faruk, Bang Faruk masih menjawab terus, saya akan sampai akhir. Lihat kalau sama Nander, kalau sama siapapun saya sampai terakhir. Gitu. Tapi kalau menurut saya diskusi ini udah nggak elok lagi, buat apa dipertahankan? Kasihan teman-teman yang mendengarkan di bawah. Itu saya suka dengan aturan ini, saya suka. Ayo kita diskusi yang berfaedah. Ayo kita diskusi yang akademik, yang punya data, tidak ada framing-framingan. Karena kalau Bang Faruk begitu pun, kalau aku lanjutin kemarin itu, kalau aku lanjutin aku kasihan. Gitu. Aku tuh masih menghargai Bang Faruk. Kasihan, aku takut menangis nanti mentalnya kena. Gitu loh yang aku jaga. Silakan. Oke, tadi udah aku sampaikan begitu ya, tapi sepertinya kau tidak memahami. Belum lagi diskusi dimulai, kau sudah memulai ngerosting aku juga lagi. Lo bukan begitu, aku pun di roastingnya. Dibilangnya mentalku gak kuat, ya kan? Bang Windy sekarang, dengar dulu Dinda, dengar dulu ya. Ketika kau menyampaikan sebuah pertanyaan, jangan kau harapkan jawaban sesuai dengan hawa nafsumu. Ya, ketika kau tanyakan, contoh analoginya 1 tambah 1 Faruk. Ketika kau jawab 4 dikurang 2, kau jangan paksa aku menjawab cukup 2. Karena 4 dikurang 2 itu juga 2. Jumlah yang kita butuhkan gitu loh. Jawaban akhir yang kita butuhkan. Jangan paksakan aku harus mengatakan 2. Pola pikir kau 1 tambah 1 2. Tidak ada jalan selain 1 tambah 1 sama dengan 2. Sementara aku bisa mendapatkan aku bisa dapatkan banyak rumusan di mana 1 tambah 1 itu tambah 1 tambah 1 itu jawaban tak harus 2. Bisa 4 dikurang 2, 6 dikurang 4, 8 dikurang 6, 10 dikurang 8. Gitu Dinda ya. Kita sepakat dulu nih ya temanya ya. Saya tulis itu ya temanya. Temanya apa tadi Ki? Kau bilang semalam? Apa? Waalaikumsalam Bang Tagi, di Dagu. Kristen atau Temanya Islam? apa semalam kau bilang? Kristen atau Islam ajaran yang benar. Sebentar, aku ada masalah di YouTube. Sebentar. Oke. Sebentar. Oten atau Islam ajaran yang benar. Ku checklist ini ya. Iya. Cek ya. Red. Tanggal berapa ini? Tanggal 5 bulan 10 2025. Oke. Bilang sama si Bom nanti aja ngasih datanya, bilang. Framing pun kan ku bilang teman-teman. Yang framing itu dia. Saya lagi siapin YouTube. Diberkatilah kakak Ditaku, diberkatilah keluargamu, suami dan juga anak-anakmu. Barakallahu fikum, jazakumullah khair Kak Ditaku. Dapat $250 aku Ki di YouTube Ki. Enak ya. Ya buat teman-teman yang di YouTube aman gak teman-teman? Bang Windy. Oh 25 Ki. Diberkatilah Bang Irfan $25 Ki. Salah tengok. Udah yang apa lagi? Sebentar aku cek YouTube dulu, benar nggak udah yang di YouTube? Santainya, nggak mau sabar pun. Jangan tergesa-gesa. Oke, kita sepakati sampai jam berapa?
2:30 ya. Sampai jam 3 boleh. Kami di sini asar jam 3 lewat. Jangan 2 jam, kelamaan 2 jam, 1,5 jam aja Pak. Nggak kuat handphoneku. Terserah kau, kan tuh bilang. Terserah, sampai jam 3 pun boleh. Aku asarnya itu jam 3 lewat. Serah kau. Tapi takutnya nggak sampai 1 jam 15 menit dan kabur juga ya kau. Silakan. Siapa yang duluan? Silakan. Duluan Bang Faruk. Dan silakan duluan Dinda. Ya Abang lah duluan, silakan. Hah? Duluan aja. Tapi kemarin udah aku yang duluan, yang kau kabur itu. Ya udah, sebentar aku buka data dulu. Yang kau kabur itu katanya, bukan ku kabur. Sebentar, sabar dulu, aku buka data dulu. Sabar dulu. Jazakallah khair, Bunda Dita. Sebentar ya guys ya. Jazakumullah khair. Ya teman-teman yang di YouTube ya, di tap teman-teman ya, tanda sukanya teman-teman. Oke, kalau aku duluan berarti aku closing statement yang terakhir ya. Ya shalom teman-teman semua yang bisa Statement terakhir. gimana lah yang awal itu closing statementnya terakhir Pak, kayak baru macam diskusinya dia. Aduh. Ya shalom teman-teman semua, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepakat kita katakan di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Happy Sunday untuk kita semua di hari Minggu yang indah ini. Ya, siang ini kita akan berdiskusi dengan Faruk Sianipar ya teman-teman ya, dengan tema Kristen atau Islam, ajaran yang benar. Nah, kalau kita mau membahas ajaran yang benar, kita akan bahas dari sisi ajaran masing-masing. Yang menjadi data primer saya akan Alkitab, yang menjadi landasan dasar saya akan Alkitab, dan landasan dasar Bang Faruk adalah Al-Quran dan hadis. Teman-teman semua, semoga diskusi ini jadi diskusi yang menarik, sedikit framingannya, lebih banyak data dan edukasinya ya. Oke. Kenapa saya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah ajaran yang benar? Tuhan Yesus itu mengajarkan ajaran yang benar, teman-teman. Kalau kita lihat datanya di dalam Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Maka saya percaya kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan kami hal-hal yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan narasi saya yang pertama tadi teman-teman, kalau saya mengasihi orang yang mengasihi saya itu biasa. Itu biasa. Saya akan mengasihi orang yang mengasihi saya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita sangat-sangat luar biasa. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jelas dikatakan di dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan untuk mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tidak ada. Ya. Tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Ya teman-temannya, itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, kalau kita lihat ya teman-temannya, apakah laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama? Yes, jelas dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-26, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bahkan hampir sama dengan Allah di dalam kitab Mazmur 8 ayat yang ke-6.
Kenapa saya percaya? Kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan kami hal yang benar. Itu yang ketiga. Dan yang keempat teman-teman, yang terpenting teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menikah di sorga. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk menikah di langit. Ya teman-teman ya. Jelas dikatakan juga di dalam Matius 19 ayat yang ke-46, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi jelas kami bercerai aja tidak boleh, apalagi menikah lebih dari satu. Ya teman-teman ya. Walaupun ada beberapa raja, misalnya Raja Salomo itu menikah lebih dari satu, tetapi itu bukan suatu ajaran di dalam iman kekristenan. Jelas dikatakan di dalam Matius 19 ayat yang ke-46, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan kalau kita lihat teman-teman, Tuhan Yesus itu tidak pernah membenci orang yang buta, tidak pernah berpaling kepada orang yang buta, teman-teman. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah dari situ teman-teman kita bisa mengerti, kita bisa memahami teman-teman, kalau Kristen itu adalah ajaran yang benar. Karena landasan dasarnya itu adalah kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Buat teman-teman yang di YouTube juga selamat bergabung, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Faruk Sianipar. Oh masih ada 12 detik lagi ya. Silakan waktunya untuk Bang Faruk Sianipar. Dijelaskan dulu imanmu, jangan punya tendensi untuk menyerang saja. Pertanggungjawabkan dulu imanmu, silakan. Oke, habis ya. Bis. Giliranku sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke, ini peringatan pertama aku sampaikan kepadamu. Ya, coba dikurangi ya narasi-narasi seperti itu yang mencoba memberikan serangan kepada Islam yang tidak bermanfaat. Ya, ini peringatan pertama Ki. Ya, dalam matchku kali ini aku berupaya tidak menyerang kembali. Aku tetap berpegang kepada aturan pertama. Aku berupaya menghadirkan diskusi yang penuh dengan edukasi, ya, sehingga berdapatkan manfaat dari kita. Aku gak akan membalas, tapi nanti di match kedua, jika kamu tetap seperti itu, buat Oki dan teman-teman Kristen jangan salahkan aku jika kalian lihat Bang Faruk dengan versi yang berbeda. Oke, tema yang kita angkat hari ini adalah ajaran Islam dengan Kristen. Ajaran mana yang benar? Sebelum kita menyampaikan ajaran Islam dan si Oki menyampaikan ajaran Kristen, coba kita kaji dulu bersumber dari mana ajaran ini, bersumber dari mana ajaran Islam ini. Dari Islam dulu, ya. Ajaran Islam, ya, itu bersumber dari Allah sendiri yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sumber ajaran itu terkemas dan terikat dalam dua hukum: sunnah Allah, sunnah Rasul, Al-Quran maupun hadis. Ya, untuk di dalam Al-Quran itu bisa kita jadikan sebagai pengajaran dan petunjuk untuk hidup kita. Dalilnya tertulis dalam surah Ali Imran, surah Al-Baqarah ayat 185. Di situ dikatakan hudal linnas. Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia. Jadi siapapun yang menyatakan dirinya manusia, merasa dirinya manusia, boleh menjadikan Al-Quran sebagai hukumnya, boleh menjadikan Al-Quran sebagai ajarannya, selama dia yakin dia adalah manusia. Lalu, ya, hukum yang kedua itu adalah hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah, yang termuat dalam kitab-kitab hadis. Ketika Nabi Muhammad SAW punya menyampaikan pengajaran yang termuat dalam kitab hadis, Nabi Muhammad SAW itu memiliki legalitas, di mana ketika dia menjadi seorang nabi, dia punya legalitas dalam surah Al-An'am 45, di mana dia dipanggil ya ayyuhan nabi, dan di dalam surah Al-Fat 29 juga dapat legalitas sebagai seorang rasul yang menyampaikan pengajaran. Korelasinya dengan surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dia diberikan izin dan memberikan legalitas, di mana di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2 dikatakan Nabi Muhammad SAW yang membacakan Al-Quran, dan memberikan pengajaran. Bentar, mana emoji apanya Ki? Bentar Ki, habis waktu tua. Nah ini dia. Lalu
Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran, manusia pun dituntut untuk mengikuti dia. Di mana legalitas yang dimiliki Nabi tertuang di dalam surah Al-Adab ayat 21 yang tertulis, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah dapat suri tauladan. Ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru bagi kami yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Sekarang kita berpindah ke ajaran Kristen. Sebelum kamu mengkuar-kuarkan tentang ajaran Kristen ini, oh Kristen itu begini, Kristen itu begitu, Kristen itu nggak boleh gini, Kristen itu nggak boleh gitu. Coba kita jabarkan dulu. Ajaran Kristen ini bersumber dari mana? Konsep ketuhanan Kristen ini bersumber dari mana? Peribadatan Kristen ini bersumber dari mana? Segala bentuk ajaran dalam Kristen itu bersumber dari mana? Jika memang tolak ukurnya adalah kitab, di dalam kitab kalian, di dalam Bible itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama yang dikenal dengan kitab Tanakh, Taurat, Nevi'im dan juga Ketuvim. Di mana kitab perjanjian lama itu dedikasinya untuk orang Yahudi. Itu adalah kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya para pemakan babi. Maaf. Yang kedua, kita berpindah ke dalam perjanjian baru. Ya, siapa sih yang memberikan pengajaran-pengajaran tentang Kristen ini? Bersumber dari mana sih pengajaran Kristen ini? Gitu loh. Apakah bersumber dari tulisannya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang kalian kenal dengan 4 Injil, 4 Gospel? Gitu loh. Atau bersumber dari tulisan-tulisan Paulus, atau bersumber dari tulisan-tulisan lainnya. Ya, ingat akan kepadaku apa-apa yang menjadi ajarannya Kristen. Coba kau jawab nanti pertanyaanku dulu Dinda, kau narasikan kepadaku, bersumber dari mana ajaran Kristen ini? A. Musa, B. Yesus, C. Paulus, atau dari D. Bapak-bapak gereja? Yang mau saya bahas, ajaran Kristen itu bersumber dari mana atau bersumber dari siapa? Ya, silakan Dinda, ditanggapi Dinda. Oke. Gak keras kan? Gak ada framing-framing kan? Aduh. Sebentar. Aku mau lap kamera aku dulu belakang. Ini susah buka data. Silakan. Diterima. Iya, boleh di-mute Bang Faruk. Ya, Oki, ini peringatan pertama saya dengan Oki. Jauhkan premingan. Jauhkan tendensi-tendensi menyerang. Belum apa-apa dibilang pemakan babi. Standar ganda pun. Abang yang satu ini ya teman-teman ya. Itu, oh ya Bang. Bang Faruk ini kan berdiskusi bukan 1 kali 2 kali ya. Udah sering sekali kan berdiskusi. Di opening statement itu tidak ada tendensi. Tidak ada pertanyaan di opening statement itu. Tapi kok langsung bertanya sama kan ada match kedua. Makanya saya bilang tadi di opening statement kita lebih menjelaskan iman kita masing-masing dulu. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, kita mau jawab dulu ya, nggak apa-apa. Kita akan jawab di dalam Matius 28 ayat yang ke 19 sampai dengan ayat yang ke 20. Sebentar ya, agak ngeblur ya teman-teman ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas datanya? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nelpon dulu boleh? Ya. Ini saya mulai diskusi dengan Oki ini, gitu kan? Ya boleh nelpon dulu, boleh lah, gak apa-apa. Itu oke. Saya sudah jawab pertanyaan Faruk Sianipar, walaupun sebenarnya bukan waktu kita menjawab ini teman-teman. Karena apa? Ini tidak di opening statement itu kita tidak ada tendensi untuk ini ya teman-teman ya, untuk menyerang, gitu ya. Tidak ada tendensi, tidak ada pertanyaan di opening statement. Tapi nggak apa-apa. Nah, saya baru mau mulai pertanyaan saya. Oke, saya senang ketika kita membahas tentang ajaran.
Saya sangat tertarik. Oke, berarti data-data saya cek sampingan dulu. Saya langsung rubah data saya. Ya, berbicara tentang ajaran, kalian selalu mengklaim kalau kalian mengikuti ajaran Tuhan Yesus karena kalian bersunat. Kalau kita lihat, ajaran yang diperintah, yang dituliskan oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran dari Allah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Berarti segala sesuatunya itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Allah. Pertanyaan saya, di mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Tunjukkan datanya secara eksplisit. Itu yang pertama. Tunjukkan datanya secara eksplisit di mana perintah sunat di dalam Al-Quran, Bang Faruk. Ya, tolong jawab menggunakan data dan dalil secara eksplisit tertulis tentang perintah sunat. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran ini diajarkan oleh Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad disunat? Ini pertanyaan, ini tidak ada tendensi untuk menghujat, tidak ada. Ini saya bertanya, apakah Nabi Muhammad disunat? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Di mana Nabi Muhammad melakukan sunat? Pakai data dan pakai dalil. Ya, terus tunjukkan juga kepada saya apa fungsi sunat di dalam iman Bang Faruk. Karena apa? Kalau kita berbicara di dalam iman Kristen, sunat adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Jadi jelas saya bisa jawab itu menggunakan data dan dalil yang tertulis secara eksplisit. Karena Bang Faruk berbicara tentang ajaran. Ya, kalau saya bisa menjawab, segala sesuatu yang dituliskan di dalam Alkitab itulah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, jadi saya rasa nggak ada pertanyaan saya. Silakan Bang Faruk jawab dulu pertanyaan saya biar tidak terlalu banyak, biar bisa terjawab gitu ya. Apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk, saya cuma menjawab ringkas saja dulu. Kenapa Bang Faruk? Karena memang match pertama itu tidak untuk bertanya. Match pertama itu kita untuk opening statement, menyampaikan dulu iman kita masing-masing, menjelaskan dulu iman kita masing-masing. Nah, di match kedua begini baru kita bertanya. Teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya, diposting-posting ulang, di-share-share ulang teman-teman, biar roomnya aman, roomnya tidak gampang rungkat. Biar kita buktikan hari ini siapa ajaran yang benar ya teman-teman ya. Silakan Bang Faruk Sianipar, monggo dijawab. Cair dong, diberkatilah kalian semua, abang-abangku, kakak-kakakku. Oke, teman-teman ya, sedikit pun Oki tidak menyentuh pertanyaan saya. Tadi sebenarnya itu bukan sebuah pertanyaan, tapi aku minta Oki untuk menanggapinya. Ya, di awal aku sudah menarasikan kepada kamu Oki tentang pecahan-pecahan dalam kitabmu. Kenapa Bible itu dikatakan biblos? Karena terdiri dari ini, dan itu. Terus aku bertanya, sebelum kamu Oki ya memarketkan dan memasarkan ajaranmu itu, aku tanya, ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? A. Musa, B. Yesus, C. Paulus, atau dari bapak-bapak gereja? Lalu kamu mencocok-cocokkan dengan apa yang tertulis dalam Matius 28 nomor 19. Aku tidak mempertanyakan dan tidak mengkaji tentang kebenaran dari Matius 28:19 itu ya. Tapi di situ tidak ada dikatakan Yesus, jadikanlah semua bangsa Kristen, gak ada tuh. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadikanlah semua bangsa itu orang-orang Kristen, gak ada. Ya, tolong Ki, sudah berkali-kali kita diskusi, jujurlah kau. Ajaran Kristen ini bersumber dari mana? Jujur kau. Jangan kau katakan bersumber dari Yesus. Lisan Yesus itu tidak pernah menyebutkan iman Kristen. Lisan Yesus itu tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada Dia, menuhankan kepada Dia. Gak pernah Ki. Jadi jangan kau memberikan data yang sesuai dengan hawa nafsu mau kau cocok-cocokkan. Orang yang nonton di sini itu orang-orang berakal semua, bukan orang-orang longor. Matius 28:19 tadi itu tertolak karena di situ tidak ada kata-kata Kristen. Gitu loh. Sementara legalitas yang kami miliki, ku kasihkan kepada datanya. Kau tadi datanya dalam surah Al-Baqarah 185. Hudalin nas.
hudan annas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Siapapun yang merasa dirinya manusia boleh menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Ya, oke, coba saya tanggapi satu-satu pertanyaan dari si Oki ya. Terus Oki tadi menarasikan, kalian mengaku-ngaku ngikutin Yesus. Nggak pernah kami mengaku-ngaku ngikutin Yesus, Oki. Kami ini umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan umatnya Yesus. Jangan kau sampaikan narasi di mana aku sendiri tidak pernah menyampaikannya. Ya, terus kau bertanya, di mana perintah sunat di dalam Al-Quran? Dinda, di awal sudah aku sampaikan kepadamu, ketika kau memberikan aku pertanyaan, jangan kau batasi aku dalam menjawab. Jangan kau batasi aku harus tertulis di dalam Al-Quran. Karena apa? Pikirkan nih Dinda, kenapa kalian minta harus tertulis di dalam Al-Quran? Apakah kami umat pertama yang melakukan sunat? Tidak. Apakah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang pertama kali mensiarkan tentang sunat? Tidak. Sementara dalam iman kalian sendiri dikisahkan bahwasanya sunat itu perjanjian Tuhan dengan Abraham. Mana kitab Abraham yang memerintahkan Abraham untuk bersunat? Anak keturunannya Abraham masuk kepada Zakaria, Musa, Daud, Zakaria, Yahya dan yang lainnya. Di kitab Tauratnya Musa, adakah Musa itu di kitab Tauratnya Musa diperintahkan untuk bersunat di dalam kitab Taurat? Jika umat Musa saja yang pertama kali yang lebih duluan melakukan sunat daripada kami, dan dalam kitab mereka tidak ada perintah sunat, kenapa kau harus meminta di dalam Al-Quran perintah sunat? Yang kedua, ajaran Islam itu berdiri tegak atas kedua hukum, sunnah Allah, sunnah Rasul. Sunat itu berasal dari kata sunnah. Jadi kalau kamu mau mendapat perintah anjuran untuk bersunat lebih detail lagi, kita buka di dalam kitab hadis. Tapi sumber dari kitab hadis ini mengacu kepada Al-Quran surah An-Nahl 123. Terus jangan kau katakan nggak ada tulisan sunat, nggak ada tulisan sunat. Ya iya, karena kami bukan umat pertama yang melakukan sunat. Gitu loh. Musa umat sebelum kami saja sudah melakukan sunat, tetapi dalam kitab Taurat itu tidak ada perintah untuk bersunat tertulis kok secara eksplisit. Akan tetapi anjuran untuk bersunat di kerat kulit katanya iya, tapi kata sunat tidak ada. Gitu loh. Sekarang tolong kau jawab kepada abangnya Dinda, ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Nanti dulu kau kasih tahu ajaranmu ya. Dari Musa, Yesus, Paulus, atau bapak-bapak gereja? Silakan. Bersumber dari mana Ki ajaran Kristen itu Ki? Silakan. Oke, silakan. Ya, di mute. Ya, teman-teman, memang kalau berdiskusi dengan Farouk Syarifar kita harus maklumi keadaannya. Memang tidak akan pernah menunjukkan data sama sekali, cuman asumsinya yang keluar. Di awal tadi kau ngomong, ayo kita berdiskusi yang akademis menggunakan data dan dalil. Nggak ada data yang kau tunjukkan. Jangan kebanyakan curhat kau di sini. Kita lagi di dalam ranah diskusi, bukan curhat-curhatan. Jangan memaksakan pertanyaanmu kepada hawa nafsumu, Ki. Jangan curhat. Diskusi, Pak. Itu. Jangan kau curhat dengan saya, malah curhat loh. Lihat, opening statement sudah bertanya, saya jawab. Itu kan? Aduh, ini malah curhat. Mau diskusi apa mau curhat? Kalau mau curhat nanti ada komal curhat itu di mana itu aku lupa. Kita diskusi bukan curhat. Ya, oke saya jelaskan. Saya jelaskan ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya kalau Bang Farouk di sini nyari kata Kristen, ya saya katakan secara jujur memang tidak ada kata Kristen. Karena apa? Kristen itu artinya adalah mulai nggak tertib. Ini kebiasaan Farouk, mulai mengganggu waktu orang. Ya, itu karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang-orang
Yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah pengikut Kristus. Di mana datanya? Oke, kita lihat di dalam Markus 9 ayat yang ke-41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, jadi harus selamat datang di kebenaran. Nah, jadi orang-orang yang percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pengikut Kristus yang disebut Kristen. Itu loh. Tolong Faruk jawab menggunakan data dan dalil. Apa fungsi sunat di dalam iman Faruk? Kalau di dalam iman Kristen, sunat adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Itu yang pertama, saya bisa tunjukkan data dan dalilnya. Ya. Yang kedua, Faruk, di mana Allah mau memerintahkan sunat? Oke, kalau kamu bilang di dalam An-Nahl 93 mengikuti mila Ibrahim. Ibrahim disunat umur 80 tahun pakai kapak. Kenapa kau nggak disunat umur 80 tahun pakai kapak? Dan dari mana kalian tahu milah Ibrahim itu salah satunya adalah sunat? Di mana datanya? Tolong jawab pakai data dan dalil, dan tunjukkan juga saya data dan dalilnya di mana Nabi Muhammad bersunat. Pakai data dan pakai dalil. Jangan malah curhat dengan saya. Dari tadi saya jawab pakai data, pakai dalil. Ini kok malah curhat, Pak? Ya, kita mau diskusi apa mau curhat? Curhat-curhatan. Ya, silakan Faruk jawab 3 pertanyaan saya menggunakan data dan dalil seperti saya menjawab pertanyaan Faruk menggunakan data dan dalil. Terserah Faruk kalau tidak menerima jawaban saya, ya monggo silakan. Itu iman saya sudah jawab menggunakan data dan dalil. Saya tidak menggunakan asumsi liar saya jawab pakai data dan dalil. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah ajaran Tuhan Yesus. Di mana datanya Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ayo biar diskusinya berkembang. Tunjukkan saya data dan dalilnya di mana ayatnya Nabi Muhammad itu bersunat, itu yang pertama. Atau hadisnya boleh. Saya tidak membatasi loh ya dari tadi ya. Saya tidak membatasi di dalam hadis saja. Silahkan gunakan hadis, silahkan gunakan sirah nabawiyah, silahkan, tapi ditunjukkan. Jangan cuma diomongin, ditunjukkan. Saya tidak membatasi jawaban siapapun. Ya, kalau mau tanya dulu boleh, tanya masih Ustaz Yusuf PI boleh, atau Manander boleh. Tanyalah dulu gimana ini menjawab pertanyaan Oki. Oki bertanya masalah sunat, masalah ajaran gitu kan. Silakan. Ya, jawab pakai data dan dalil di mana Nabi Muhammad bersunat, di mana perintah sunat di dalam Qur'anmu, terus apa fungsi sunat juga di dalam imanmu. Teman-teman Kristen, kencangin tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Biar room kita aman, tidak gampang rungkat. Nelfon dulu boleh Bang Faruk, silakan. Oke, teman-teman. Kalian di sini adalah saksi di mana saya, Bang Faruk Syanipar, ya dari 2 match tadi berupaya menahan diri, tidak menyerang Oki secara pribadi dan tidak menyerang imannya. Sekarang Oki, siapkan mentalmu. Dan teman-teman Kristen, siapkan mentalmu. Kau telah memancing harimau untuk mengamuk. Ketika aku bertanya kepada Karistin, ajaran Karistin ini bersumber dari mana? Tipuan dan tipuanlah yang keluar dari lisannya Karistin. Aku sudah katakan ke kau, ajaran Karistin ini bersumber dari mana? Apa buah ajaran Karistin? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sebuah sesembahan. Kau kasihkan dalil Matius 28 nomor 19. Di situ tidak ada kata-kata Kristen. Terus kau kasihkan juga data di dalam kitab Markus. Aku nggak bertanya tentang definisi Kristen. Makanya aku bilang, nanti dulu kau tawarkan dagangan kau. Kau mau menawarkan sebuah dagangan, kau harus bisa memberikan informasi. Dagangan kau ini pabriknya dari mana? Yang memproduksi pabrik ini siapa? Aku tanya, yang memproduksi Kristen ini siapa? Yesus gak pernah memproduksi Kristen, karena Yesus tidak pernah memberikan pengajaran-pengajaran bahwasanya dia Tuhan dan juga sesembahan. Dan kau sudah akui kan dalam Matius 28 nomor 19 tidak ada kata-kata Kristen. Berarti diskusi kita selesai. Kau
otomatis lagi kalau memang tidak ada dari Yesus ajaran Kristen, tidak ada dari Musa ajaran Kristen, dari Paulus silakan kau kais. Terima kalian kenyataannya umat Kristen. Yesus itu nggak pernah mengenal kalian. Yohanes 4 nomor 22. Yesus itu memiliki sesembahan. Siapa sesembahannya Yesus? Bapa. Malahan kalian jadikan Yesus sebagai sesembahan kalian. Kalau Musa, tidak akan berani kau katakan ajaran Kristen berasal dari Musa, karena tidak ada umat Musa yang memakan babi. Makanya berkali-kali ku bilang, oke, silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu dan matikan akalmu. Jujur tahu siapa yang menyampaikan ajaran Kristen ini. Yesus itu nggak pernah berkata, pergilah kalian ke gereja hari Minggu, ikutilah beribadat yang dilakukan oleh pendeta di hari Minggu. Sedikit pun ritual dan ibadah yang kalian lakukan itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Sosok Yesus dalam Matius 28 nomor 19 adalah sosok Yesus yang berbeda dalam Matius 5 nomor 17 sampai dengan 18. Terima kalian kenyataan. Gitu. Kalau kuda rasikan nanti, oke, lebih dalam lagi, kena kau. Makanya kita diskusi baik-baik saja. Kau jangan memframing kemana-mana. Sekarang saya jawab pertanyaanmu ya. Tentang sunat tadi sudah jelasnya. Bahwasanya ya, jangan kamu paksakan aku atau mempersempit jawabanku dengan mengambil data dalam Quran. Hukum kami itu dua, Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Nih, ini tentang Nabi Muhammad SAW bersunat. Nih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, termasuk bagian karamahku, kemuliaanku dari Allah, aku dilahirkan dalam keadaan telah dikitan dan tidak seorang pun melihat auratku. Nabi Muhammad SAW saja tidak dikehendaki, tidak dikenankan orang melihat auratnya. Bagaimana dengan kau bilang Tuhan kau dalam Lukas 2 nomor 21? Tuhan kau disunat, orang-orang nengok-nengok, nono Tuhan kau. Tuhan kok nggak punya malu ya Ki ya? Yang anehnya lagi ketika Tuhan kau disunat dalam Lukas 2:21 putus kulupnya. Masa kalah Tuhan kau sama pemain debus? Ki, kau tengok itu pemain debus Ki ya. Pemain debus itu kau tengok Ki ya. Gini-gini dia Ki pakai parang Ki. Ho. Gini-gini dia. Ho. Nggak luka loh. Kau sunat ya Tuhanku. Udahlah nonotnya dipegang-pegang orang, dilihatin orang, nonot Tuhan kau. Jawab pertanyaanku Didaya. Ajaran Kristen ini bersumber dari mana? Silakan. Udah jawab pertanyaannya ya. Sebentar, kita mau jawab dulu. Silakan di mute. Iya, teman-teman, inilah kualitasnya. Dengan kualitas play victimnya yang berat. Dia nggak sadar berapa match yang lalu dia bilang aku longor. Nggak sadar rupanya. Terus dibilangnya menyerang pribadi, kau yang duluan. Jangan play victim. Karena kau sudah tidak mampu menjawab, kau ingin larikan ke yang lain, membangunkan harimau tidur. Kukira tadi membangunkan singa. Tiba-tiba keluar kucing kalau bersin. Jangan play victim, Faruk. Kan saya bilang, kamu mau curhat apa mau diskusi? Mau play victim apa mau diskusi? Kau bilang saya longor, saya biasa. Jangan curhat lah. Ayo kita fokus ke diskusi. Dari tadi curhat terus membangunkan harimau tidur maung siap. Oke, teman-teman. Ya, oke. Saya tidak bertanya tentang definisi Kristen. Kalau kamu bertanya tentang Alkitab, di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang Kristen, kamu harus tahu dulu definisi Kristen. Itu logika yang cerdas. Makanya saya definisikan dari tadi,
Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu yang disebut orang Kristen, itu yang disebut pengikut Kristus. Markus 9 ayat yang ke-41. Kalau kamu ingin mengetahui ajaran Kristen yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, poin mendasarnya kamu harus pahami dulu. Kristen ini artinya apa? Kristen ini agama apa pengikut Kristus? Kamu harus pahami dulu itu, Faruk. Maka kalau kita diskusi harus diskusi yang akademis. Itu loh. Kalau kamu memaksakan, kan saya bilang kalau kamu memaksakan di mana Tuhan Yesus menuliskan, mengucapkan secara eksplisit, nggak ada. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Saya bisa pertanggungjawabkan menggunakan data dan dalil. Itu yang pertama saya sudah jawab. Terus yang kedua, jangan kau play victim lagi, Faruk. Jangan batasi jawaban saya, Oki, menggunakan Al-Quran. Dari tadi saya bilang silahkan kau jawab menggunakan Al-Quran, sirah nabawiyah atau hadis. Jangan kebanyakan play victim. Itu loh. Kalau tidak mampu menjawab, nyerah, angkat tangan. Sudah aku bilang silahkan gunakan hadis, silahkan gunakan sirah nabawiyah, silahkan gunakan Al-Quran. Yang penting kau tunjukkan datanya. Saya tidak membatasi jawabanmu. Aduh, makanya kalau orang ngomong tuh jangan terfokus ke yang lain, jangan fokus ke yang lain, minta jawaban. Didengarkan narasi saya. Ya. Jadi masalah yang Bang Faruk tanyakan, saya sudah jawab dari tadi, Bang Faruk. Itu Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Kalau kita ingin mencari nih, misalnya kita ingin mencari gimana Tuhan Yesus mengajarkan Kristen, hal paling mendasar kita harus pahami dulu apa definisi Kristen itu. Itu adalah hal paling mendasar. Faruk, tolong gini loh. Kalau saya buka data, saya sebutkan Markus 9 ayat yang ke-41. Kalau Bang Faruk buka hadis, disebutkan hadis apa, nomor berapa. Jadi kita bisa cross check, jangan langsung dibaca gitu loh. Kalau Bang Faruk bawa hadis kan kita harus lihat sanadnya. Itu gimana saya mau ngecek sanadnya kalau Bang Faruk tidak menyebutkan. Makanya jangan punya tendensi untuk menyerang saja, tetapi kita lupa mempertanggungjawabkan iman kita. Saya dari tadi saya tunjukkan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi kita bisa cross check sama-sama. Jangan cuma dibaca, Pak. Ya, saya belum mau menanggapi dulu karena Bang Faruk tidak mau menunjukkan habis Bang Faruk setelah ini menyebutkan hadis apa, nomor berapa, biar kita bisa cross check hadisnya, teman-teman. Kan sepakat begitu kan enak. Itu jangan cuma dibacakan saja. Kalau hadis kan kita harus lihat sanadnya. Itu Bang Faruk, itu yang pertama. Yang kedua, Bang Faruk tidak jawab pertanyaan saya. Di mana Allahmu mengajarkan sunat, memerintahkan untuk sunat? Bang Faruk, di mana? Apa fungsi sunat di dalam imanmu? Bang Faruk tidak jawab. Satu pertanyaan Bang Faruk sudah jawab, saya oke, saya terima, tetapi tolong sebutkan hadisnya hadis apa, nomor berapa. Itu loh, jadi enak kita diskusinya akademis, ilmiah, tidak main baca-baca saja, kita nggak tahu sumbernya apa. Tolong kurang-kurangi play victimnya, kurang-kurangi curhatnya, diskusi. Di mute suaramu. Oke, kembali lagi Oki teman-teman, ya, tidak menjawab pertanyaan kita. Aku nggak tanya Ki definisi Kristen itu apa, nggak tanya Ki. Wallahi aku nggak tanya itu. Yang aku tanyakan, sumber pengajaran Kristen itu berasal dari siapa? Kalau kau baca dalam Markus 9:41, di situ tidak ada kata-kata Kristen, Ki. Tolong lagi. Silakan kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Ini kau berdebat melawan Bibel kau ini loh. Kau debat sekarang bukan melawan aku, melawan Yesus kau loh. Aku udah sampaikan tadi di awal, Yesus itu punya sesembahan. Yohanes 4 nomor 22.
Yesus itu nggak terima dipanggil Tuhan. Bahkan dia mengusir orang yang manggil dia Tuhan. Kejahatan, ada sebuah kejahatan di hadapan Yesus adalah ketika kau panggil dia Tuhan, bermujizat dengan nama dia, melakukan apa? Menyembuhkan orang sakit dengan nama dia. Matius 7 nomor 22 sampai 23. 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus itu mengatakan orang yang nggak percaya kalau dia manusia, dialah si penyesat dan antikristus. Jangan kau katakan, kau harus paham definisi Kristen baru. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Siapa yang ngomong kayak gitu? Lidahku yang jadi taruhannya nih. Rekam, lidahku taruhannya. Pernahkah Yesus mengatakan, kalian Kristen adalah pengikut Kristus? Jangan kau cocokmologi. Kalian ini adalah umat gak bertuhan. Akui saja, kalian umat gak punya nabi. Tidak ada nabi yang diutus oleh Tuhan untuk umat pemakan babi. Tidak ada nabi diutus oleh Tuhan untuk menyembah pada manusia yang bernonot. Tidak pernah Allah atau tidak pernah Tuhan itu mengutus nabi untuk menyembah kepada manusia sosok yang gak bercelana. Makanya konsep ketuhanan kau saja, dengan ibadah kau saja, itu jauh berbeda dengan umat-umat terdahulu. Lebih kasihannya kalian lagi, ketika kalian comot itu kitab-kitabnya Yahudi, tapi ibadah kalian beda sama Yahudi. Peribadatan Yahudi, tefilahnya Yahudi, itu yang mirip sama Islam. Sementara kalian joget-joget jingkrak-jingkrak di diskotik. Umat siapa kalian? Itulah kata kasarnya. Umat siapa kau? Kalian Kristen ini umat siapa? Jawab dulu sama aku. Umat siapa kalian? Umat Musa kah? Umat Yesus kah? Umat Paulus kah? Atau umatnya bapak-bapak gereja kalian? Kau menuntut aku menyampaikan mana dalil ajaran ini? Mana dalil ajaran ini? Di awal aja kok nggak bisa memulai, nggak jawab pertanyaanku kok Dinda. Kalian Kristen ini umat siapa? Jawab dulu, kasih datanya. Jangan kau cocok-cocokkan. Adakah catatan Yesus mengatakan sesungguhnya Kristen adalah umatku? Adakah catatan Musa mengatakan sesungguhnya Kristen adalah umatku? Jangan sampai aku diskusi sama umat iblis, Ki. Percuma juga aku berdiskusi kepada orang-orang yang telah menuhankan iblis. Kasih datanya Dinda ya, tolong kasih datanya. Kau tuh umat siapa? Oke, ini sekarang aku kasih tahu dalil ya tentang perintah sunat di dalam hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari 5889 dan hadis riwayat Muslim 2257. Nih ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sunnah fitrah yang 5 adalah khitan, yaitu sunat, istidat, mencukur rambut, kemaluan, memotong kuku, mencukur kumis, dan mencabut rambut ketiak. Hadis riwayat Bukhari 5889, Muslim 257. Ya, jadi yang bersunat itu manusia, Ki, bukan Tuhan ya. Yang mencukur rambut itu manusia, Tuhan manusia, Ki, bukan Tuhan ya. Bukhari berapa tadi? Bukhari berapa? Ini kan dok tengok kan ini. Bukhari berapa? Bukhari berapa? Salah kau lah. Salah kau lah. Bukhari berapa? Udah habis waktuku, nggak ada. Loh. Salah kau lah, udah habis waktuku. Orang udah. Oke, silakan. Oke, silakan ya teman-teman. Gak fokus lagi. Ya teman-teman, gini loh teman-teman ya. Dia ini kebiasaan habis membuang suatu narasi. Kalau kita tanya, hadis nomor berapa yang kau tunjukkan di awal tadi, yang ketika sunat tadi Nabi Muhammad, mana kau sebutkan nomornya? Nggak ada. Itu nanti setelah itu sebutkan ya, tolong disebutkan pelan-pelan menyebutkannya Pak. Jangan macam orang kayak mau berantem. Itu loh ya.
tolong disebutkan nanti hadisnya. Yang pertama tadi loh yang saya tanya, terus yang kedua tadi 2257 atau apa gitu. Ya. Oke. Oke. Ajaran Kristen tidak selaras dengan nabi-nabi terdahulu. Nih. Di mana nabi-nabi terdahulu menyembah Mekah? Sujud menyembah ke arah Mekah di mana? Di mana datanya? Di mana datanya nabi-nabi terdahulu ini menyembah ke arah Mekah? Orang Yahudi tidak pernah menyembah ke arah Mekah. Jangan kau klaim kosong. Ajaran kami itu selaras dengan Yahudi. Di mana, Faruk? Mereka menyembah ke Mekah. Jangan kau klaim kosong. Di mana orang-orang Yahudi itu menyembah ke arah Mekah? Di mana orang-orang Yahudi mengimani, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya? Itu loh. Jangan kau klaim kosong, Faruk. Pura-pura nggak lihat kau kan? Tunjukkan saya di mana orang Yahudi yang ketika kau klaim sama tadi menyembah ke arah Mekah. Mana datanya? Mana? Lihat layar sini, sini kelihat mukamu. Ini lihat, jangan malu lihatnya. Sini lihat. Di mana? Di mana orang-orang Yahudi menyembah ke Mekah? Sujud ke Mekah ini mana? Mana? Itu ya. Nanti Faruk jawab menggunakan data dan dalil. Jangan main klaim-klaim aja, Faruk. Jangan suka ngeklaim-klaim kosong. Pakai data dong, pakai sumber. Itu. Nah, terkait dengan pertanyaan Faruk, saya bingung ya menjelaskan teman-temannya. Tapi kita harus pahami ya, memang akalnya tidak akan pernah nyampai. Karena apa? Tujuan dia itu teman-teman bukan mau diskusi. Karena motif awalnya adalah memframing. Itu adalah motif awalnya. Faruk, saya jelaskan, saya gunakan waktu saya ini pelan-pelan ya. Saya gunakan waktu saya ini pelan-pelan, Faruk. Pelan-pelan saya gunakan waktu saya. Kalau kita ingin mengetahui ajaran Kristen, maka kita harus tahu dulu definisi Kristen itu apa. Itu. Definisi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, itu yang disebut Kristen, pengikut Kristus. Markus 9 ayat yang ke-41 tadi. Nah, ketika Bang Faruk bertanya, ajaran Kristen ini berasal dari mana? Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan kau berpolemik di situ, jangan berpolemik di situ ya. Oke, saya mau bertanya lagi satu nih dengan Faruk. Nanti saya minta hadis yang tadi ya, sebutkan pelan-pelan hadis yang tadi, jangan buru-buru. Sebutkan pelan-pelan. Yang ketika Nabi Muhammad disunat tadi hadis mana? Terus yang terakhir kau bawakan hadis mana? Tolong sebutkan pelan-pelan. Oke, sebentar aku bacakan dulu ya teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman. Di dalam hadis Bukhari 6871, sebentar ya, Bukhari 6871, ayat hijab diturunkan tentang Zainab binti, beliau memberinya makan berupa roti dan daging, dan Zainab membanggakan diri kepada istri Nabi lainnya dengan berkata, Allah lah yang menikahkanku di langit. Tunjukkan saya satu perintah Allahmu kalau menikah di langit itu boleh. Dan Allah yang menikahkannya. Gimana datanya tertulis di dalam Al-Quran? Itu. Pernikahan seperti apa yang dilakukan di langit? Oke, kalau kita mau lihat juga Faruk, syarat-syarat sahnya pernikahan di dalam imanmu kan ada beberapa syarat. Nah, ketika di langit itu, siapa yang menjadi penghulunya? Siapa yang menjadi saksinya? Itu kan ada syarat-syarat tuh. Pernikahan di dalam imanmu bisa menjadi suatu pernikahan yang sah. Itu silakan Faruk jawab menggunakan data dan dalil. Siapa yang jadi penghulunya nanti ketika menikah di langit? Silakan. Mulai kejeng-kejeng lagi, wah. Udah menikah kan kejeng-kejeng lagi. Oke, kita tanggapi lagi teman-teman ya. Setelah kita melewati 1979 match, Oki nggak jawab juga pertanyaan kita teman-teman ya. Kristen itu umat siapa? Kita belum
sebelum kau menyampaikan pengajaranmu, ajaranmu, aku tanya tadi, Pak, Kristen itu umat siapa? Dia sampaikan tadi, baca Matius 28 nomor 20, Faruk. Gak ada kata-kata Kristen di situ, Dinda. Gak ada. Makanya aku bilang berkali-kali sama kau, Dinda. Silakan kau jadi Kristen. Tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Nasihatku yang kedua, Oki. Kalau kau seminggu sekali pergi ke diskotik, jangan kau tinggalkan akalmu di luar. Sendalmu yang kau tinggalkan di luar, jangan otakmu. Kayak gini kau jadinya. Gak akan mampu kau framing dan kau tipu abangmu ini, Oki. 27 tahun abangmu di Kristen. Data apapun yang kau kasih, aku tahu itu adalah data yang dicocokmologi, data ambigu, bahkan doktrin dan dogma belaka. Kalau memang gak ada datanya, Dinda, jujur sajalah kau, Dinda. Iya, Faruk, Yesus itu gak pernah ngajarkan Kristen. Bahkan yang mirisnya lagi nih, Ki, dengar Ki ya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang pada masa itu, mukjizatnya, satu pun dari 5.000 orang itu nggak ada yang Kristen. 5.000 orang, satu pun nggak ada Kristen. Yesus menyembuhkan orang sakit, banyak orang sakit disembuhkan oleh Yesus, satu pun nggak ada yang Kristen. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, Lazarus bukan Kristen. Yesus memberikan minum orang-orang pada waktu pesta pernikahan dalam Yohanes 2 nomor 4, air menjadi anggur. Yang minum anggurnya satu pun gak ada Kristen. Mukjizat-mukjizatnya Yesus aja gak ada korelasinya, gak ada manfaatnya bagi Kristen. Jangan kita lah muka kaki. Terima kenyataannya, Dinda. Yang kau hadapi ini mu'alaf yang sudah ratusan kali membaca Bibel kau. Jujur, jangan kau paksa aku yang menjelaskan, Dinda. Jangan kau paksakan aku untuk membongkarnya, jangan. Kaulah yang jujur. Baru kami Kristen ini umatnya si Fulan loh, bilang. Ya, terus kau katakan, di